Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowodi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh misteri dan berbau mistis. Namun sedikit sekali yang mengetahui mengenai bagaimana sejarah sebenarnya dari Lawang Sewu. Apa yang melatar belakangi pembuatannya serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lawang Sewu, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti 1000 pintu. Sebutan Sewu, 1000 dalam bahasa Jawa, merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 429 buah lubang pintu. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, yang membuat jendela tersebut tampak seperti pintu. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan, pintu, hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1.200 daun pintu. Sebagian pintu memiliki 2 daun pintu dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 daun pintu geser. Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Profesor Jacob F. Kleinheimer dan B.J. Kwendak. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta. Pada awalnya, kegiatan perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini. Namun, berkembangnya jaringan perkeretaapian yang demikian pesat pada saat itu menuntut terus ditambahnya personel teknis dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh, seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara, justru membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi,
Letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa membuat hal-hal seperti kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah pilihan lain, yakni membangun kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Pilihan jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dengan kediaman residen Hindia Belanda. Lokasi tepatnya berada di ujung Bojongwek, Semarang. Sekarang Jalan Pemuda. Di sudut pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Raya menuju Kendal. Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Berikut fungsi dari masing-masing ruangan. Ruang penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan atau kekurangan oksigen. Penjara jongkok lebih parah lagi. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke ruangan penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok. Karena tinggi ruangan tak sampai 1,5 meter. Bisa dibayangkan, seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945, antara pemuda Angka atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kampetai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Karena itulah, pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai kantor dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Meski pihak militer pemerintah Indonesia sempat mengambil alih gedung ini, saat ini kepengurusan Lawang Sewu kembali ke tangan PT KAI. Tak heran rasanya bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu. Membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis. Mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa, membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu, baik di siang ataupun malam hari. Selain itu, tak terurusnya bangunan Lawang Sewu kala itu, makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu. Lantai yang kotor, cat dinding yang terkelupas, serta kurangnya penerangan membuat bulu kuduk orang yang mengunjungi gedung ini berdiri. Adalah Suranto, seorang penjaga gedung, mengaku sudah bertahun-tahun tinggal di pelataran gedung Lawang Sewu. Selama itu pula Suranto mengaku sudah tidak terhitung lagi berapa kali dia mengalami kejadian-kejadian aneh jika malam hari. Aneka rupa dan bentuk makhluk gaib menunggu gedung sudah pernah dia pergoki. Sejauh itu, berkat pengabdian Suranto untuk menjaga gedung,
Dia tidak pernah gentar menghadapi lelembut penghuni setempat. Macam-macam wujud jelmaan penunggu Lawang Sewu pernah saya temui. Mulai wujudnya yang seram, bengis, sampai yang lucu-lucu, ungkap Suranto. Sampai-sampai mengenai perilaku para lelembut setempat, Suranto sangat hafal betul. Termasuk ketika akan memunculkan bentuk aslinya. Ada tanda-tanda khusus yang lebih dulu disampaikan para lelembut. Biasanya ada yang diawali dengan hembusan angin agak kencang semilir. Sampai ada yang mengeluarkan bau-bauan. Ada yang bau wangi, bau menyan, bahkan ada yang mengeluarkan bau agak busuk. Ceritanya, kemunculan makhluk halus Tenggarai adalah arwah tentara Belanda dan Jepang itu masing-masing punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri. Seperti di pintu depan paling barat, menurut Suranto di situ diperkirakan dikuasai oleh sesosok hantu tentara Belanda. Setiap kali muncul, lembut yang dicurigai sebagai arwah orang Belanda ini selalu mengenakan pakaian seragam serdadu lengkap dengan senapan laras panjang. Ada yang berada di pintu belakang bagian timur, termasuk menempati beberapa pintu kamar dan ruang di lantai 2. Lain lagi di salah satu ruang paling depan yang ditenggarai dulunya menjadi pos penjagaan tentara. Di sekitar tempat itu dikuasai oleh sosok lelembut yang berwujud serdadu Jepang. Khusus makhluk gaib yang satu ini menurut Suranto terlihat bengis dan kejam. Kumisnya panjang melintang, dengan kemana-mana selalu membawa sebilah samurai panjang. Meski berbeda wilayah kekuasaan, tidak pernah ada kejadian keributan atau semacam pertanda adanya ontran-ontran di alam gaib antara penunggu Lawang Sewu itu. Semua selalu tenang dan kemunculannya pun selalu pada tempat yang sama. Tidak berebutan. Mungkin saja karena sosok-sosok itu seringkali muncul dan bertemu dengan Suranto hingga kesannya sangat akrab. Cuma kalau berdialog langsung dengan mereka belum pernah. Di samping saya sendiri tidak mengerti bahasa mereka, aku Suranto. Paling berdebarkan menurut Suranto tiap malam Jumat Kliwon. Arwah-arwah setempat seringkali menampakkan wujud aslinya. Mereka bergentayangan, bermunculan hingga membuat suasana malam seperti ramai orang-orang bercengkrama. Cuma paling menakutkan lagi adalah jeritan-jeritan suara perempuan dari dalam gedung. Diperkirakan jeritan tersebut berasal dari jeritan nona-nona Belanda. Bahkan setiap muncul jeritan pasti disusul suara derap sepatu Lars tentara Belanda dan Jepang. Sepertinya arwah mereka kompak. Namun suara jeritan itu diperkirakan jeritan nona Belanda yang ketakutan ketika melihat aksi pembantaian Jepang terhadap tentara Belanda. Konon banyak tentara Belanda yang tewas disembelih tentara Jepang, sehingga suara jeritan itu kadang disusul suara jeritan tentara Belanda yang kesakitan. Sementara jika mendongakkan kepala ke atas gedung, nampak ada sebuah tandon air yang dulunya difungsikan untuk menyimpan air bersih. Sedangkan di sekitarnya, tepatnya di depan halaman gedung, ada sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci rapat-rapat. Bentuk sumur tersebut temboknya meninggi dari dasar tanah dan diberi atap dan genting warna merah. Disitulah paling sering terdengar tangisan noni-noni Belanda dan Jepang. Namun, dari sekian banyaknya makhluk halus yang menjaga gedung Lawang Sewu tersebut, menurut beberapa paranormal asal Semarang, tidak akan mengganggu masyarakat apabila nekat masuk ke dalam gedung. Dulu ada paranormal yang menerawang penghuni di sini. Katanya jumlahnya mereka sekitar 50 makhluk halus, imbuhnya. Sejak didirikan ratusan tahun lalu, gedung spektakuler peninggalan pemerintahan Belanda macam Lawang Sewu Semarang masih tetap menyimpan misteri. Kisah-kisah yang terdengar di Lawang Sewu sangat beragam. Banyak pengunjung yang mengaku melihat atau sekedar merasakan sesuatu yang berbeda ketika masuk ruangan tertentu di sana. Di antara beberapa kisah yang cukup menonjol dan sering terdengar adalah penampakan wanita berambut panjang
tentang kisah ini pernah terekam dalam kamera inframerah saat digelar acara uji nyali melalui program reality show salah satu televisi swasta. Dalam tayangan tersebut, sosok perempuan berambut panjang tersebut nampak terekam dengan jelas oleh kamera. Bayangan yang menggantung di langit-langit sebuah ruangan yang ada di lantai 3, konon penampakan ini bisa dipanggil oleh sang juru kunci Lawang Sewu melalui kode tertentu. Namun tidak semua pengunjung yang datang akan diajak masuk ke ruangan tersebut. Penampakan prajurit Belanda yang berbaris, kisah yang berkembang, penampakan prajurit ini hanya muncul pada malam tertentu saja. Biasanya muncul di lapangan yang berada di tengah gedung Lawang Sewu. Dan kebanyakan dari mereka muncul dengan tanpa kepala. Aroma aneh yang muncul di ruang penyiksaan yang berada di lantai bawah tanah. Di sana juga muncul lokasi yang dikenal sebagai sel berdiri, yaitu sebuah sel yang kecil berukuran 1 kali 1 meter. Konon, keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang mati secara tragis di sini. Kisah nyata misteri Lawang Sewu bisa kalian baca banyak di cerita-cerita di YouTube ataupun di Google. Salah satu yang terkenal adalah uji nyali Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu yang cukup populer mungkin adalah penampakan kuntilanak yang tertangkap kamera. Kejadian tersebut berlangsung dalam sebuah acara uji nyali yang ditayangkan Trans TV. Konon, tak berselang lama setelah mengikuti uji nyali itu, sang peserta meninggal dunia. Tak ada yang bisa memastikan apakah kematiannya itu berhubungan dengan uji nyali yang dia lakukan di Lawang Sewu. Yang pasti, episode uji nyali Lawang Sewu itu sendiri berhasil meraih penghargaan dalam penghargaan TV Asia sebagai acara realitas terbaik. Sayangnya acara tersebut tidak dilanjutkan lagi karena penampakan menyeramkan di Lawang Sewu. Suara misterius di sumur tua. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda. Tak aneh, arwah yang mati tragis itu acap kali bergentayangan dan meronta-ronta di saat malam hari. Penampakan Noni Belanda. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul adalah noni-noni Belanda. Konon, kemunculan noni Belanda sering dibarengi oleh jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam. Banyak tentara Belanda yang dipenggal hidup-hidup ketika itu. Namun, noni Belanda ini tidak akan mengganggu orang-orang jika tak nekat masuk ke daerah-daerah terlarang gedung tersebut. Cerita-cerita seram Lawang Sewu tadi memang membuat kita merinding membayangkannya. Namun, pemerintah setempat mencoba mengubah image Lawang Sewu yang horor menjadi sebuah tempat wisata yang menarik. Pemugaran gedung peninggalan Belanda ini membuat Lawang Sewu semakin cantik dan enak untuk dipakai foto-foto estetik. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.